Tapi sekarang kalau ngajarin anak-anak ini ya, eee, berlatih gerakan motorik kasar dan halus ini, itu kesulitannya biasanya ya nggak terlalu mudah, karena ada banyak kesulitan yang akan dihadapi. Jadi kita harus siap bahwa kenapa kalau ngajar anak-anak ini harus kalau ibu di rumah carilah sudut di mana, distraksi visual dan audio ini minim. Ya, memang kalau bisa ada satu kamar sendiri khusus untuk kita belajar dengan anak atau bermain dengan anak itu lebih bagus. Tetapi kalau tidak ada ya ambil satu sudut tetapi dikasih kayak seperti apa itu blind ya, yang bisa dibuka, ditutup ya. Jadi, terus bisa dipindah, saya enggak tahu itu apa namanya itu ya. Kayak, yang me yang bisa menghalangi penglihatan kita ke tempat lain gitu. Jadi anak-anak fokus visualnya tidak terganggu. Nah, yang sulit lagi fokus audio. Fokus audio ini kalau kita, di rumah kita waktu kita dengan anak ada banyak orang berbicara, ada banyak orang yang ada suara-suara yang seperti suara radio sedang dibuka. Nah, itu membuat konsentrasi anak ini beralih. Nah, beralih dalam arti apa? Ya dia akan semakin susah memperhatikan sebenarnya yang mau diajarkan itu keterampilan gerakannya seperti apa. Even gerakannya dia terganggu sekali oleh mungkin suara-suara itu. Mungkin kalau pamannya di luar rumah ada orang teriak-teriak, ya dia akan mungkin memperhatikan teriakan-teriakan itu tanpa dia juga nggak memperhatikan apa yang ada di depan matanya yang harus dia perhatikan. Nah, kenapa fokus ini kita harus menjaga fokus visual dan audio, bukan menjaga, membantu anak untuk tidak terlalu banyak untuk anak bisa fokus di visualnya, di audionya, dan tidak terganggu pada waktu kita mengajarkan skill itu. Jadi kita enggak capek-capek terus ngulang, anaknya akhirnya nggak, eee, nggak ada, anaknya nggak bisa gitu loh. Oke, jadi itu yang harus Anda pikirkan pada waktu kita oke, kita mau mulai project ini. Nah, project ini kita kita punya project yang akan, peluangnya sukses itu tinggi. Salah satu yaitu Anda harus mempertimbangkan, fokus visual dan audionya tidak terganggu. Jadi carilah tempat-tempat eee, yang minim distraksi visual dan audio. Visual Ibu tahu kan ya semua ya, visual itu yang berhubungan dengan penglihatan, audio yang berhubungan dengan sesuatu yang kita dengar. Jadi itu 2 hal yang, biasanya terjadi di lingkungan kita. Bisa juga ada yang ini, mungkin kita lagi di suatu ruangan yang sama-sama dengan dapur kita atau bau yang di dapur kita akan bisa masuk ke ruangan itu. Nah, itu berarti fokus dari indera penciumannya juga akan terganggu. Wah, mungkin dia terus gatal-gatal hidungnya atau dia, ini makan makanan, ini kayaknya makanan kesukaanku ini. Nah, jadi akhirnya fokusnya juga terganggu lagi. Nah, kalau yang lainnya selain fokus visual dan audio juga bisa fokus dari penciuman, peraba. Nah, peraba itu mungkin bisa kalau kursinya Anda atau dia duduk di atas satu material atau kain atau permukaan yang menurut dia mengganggu, indera perabanya. Nah, karena mungkin dia duduk, dia pakai celana pendek, jadi ada pahanya yang berhubungan langsung dengan kursinya, dengan fabric yang ada di kursinya. Nah, itu juga perlu Anda Ibu, Bapak perhatikan kalau kita melihat anak kita itu tidak nyaman, nggak nyamannya yang mana ya dia ya? Apa yang menjadi gangguan dia? Jadi kita harus mampu menganalisa
gangguan-gangguan itu. Karena kalau itu tidak kita address, tidak kita pecahkan, kita akan sulit mengajarkan skill apapun ke anak. Jadi itu pastikan bahwa tidak ada gangguan-gangguan itu. Fokus visual bisa juga kalau kita di sana ada mungkin foto atau gambar yang dia sukai. Jadi pada waktu kita mengajar dia, anak ini akan terus-menerus melihat ke foto itu. Nah, kalau sudah kelihatan seperti itu, foto itu dibalik aja. Mending pada waktu kita belajar kita balik. Lalu kalau udah nggak belajar kita buka lagi, kita balikkan lagi ke asalnya gitu ya. Oke. Yang kedua adalah kesadaran fisik anak untuk mengetahui bagian tubuh mana yang diminta untuk bergerak. Kesadaran fisik ini sangat penting, Bu. Ada banyak anak-anak yang saya disuruh memegang telinga saya, namanya. Loh saya lo bingung, telinga saya ada di mana itu saya bingung. Nah, itulah kita harus menunjukkan ini tangan, ini telinga. Inilah yang jadi pertama nanti kita ajarkan bagaimana meningkatkan kesadaran fisik anak tersebut supaya yang diajarkan, yang nanti kita ajarkan skill-skill itu pasti melibatkan anggota tubuh kita. Itu dia tahu bahwa anggota tubuh tersebut yang akan digerakkan atau yang kita pakai, gitulah. Akhirnya kalau kita dengan terus-menerus menstimulasi bagian tubuh tersebut, dia akan pathway-nya dari anggota tubuh itu ke otak itu semakin pathway itu apa ya? Relasinya itu semakin kuat. Jadi lain kali Anda ingin, oke, telingamu mana? Oke, aku sudah tahu telinganya karena sering kita pakai. Oh, telinga, oh telinga ini di sini deh. Nah, itulah yang kita maksud dengan membuat kesadaran fisik anak-anak ini tumbuh, meningkat. Oke, nanti saya ceritakan bagaimana untuk meningkatkan kesadaran fisik anak-anak ini. Nah, setelah itu baru skill kita tanamkan atau kita ajarkan keterampilan terhadap gerakan-gerakan tertentu, ya. Terus habis itu kekuatan gerakan itu belum cukup. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan bahwa kekuatan suatu gerakan itu harus ada, nggak harus cuma dia bisa skillnya. Dan ketahanan. Ketahanan ini juga harus ada seperti kalau kita makan. Anak saya mau buka mulut, tapi cuma 3 kali. Setelah 3 kali anak saya nggak kuat, males buka mulutnya. Nah, mungkin loh otot rahangnya ini dia nggak kuat. Jadi dia kuat, membukanya kuat. Tapi cuma 3 kali. Setelah 3 kali dia nggak mau makan lagi karena nggak mau buka mulut lagi, capek mulutnya. Seperti kalau umpamanya saya habis 3 jam ngomong di sesi ini ya, seminar gitu ya. 3 jam, setelah 3 jam itu saya nggak pengen ngomong, capek rasanya mulut saya. Nah, itu kalau saya setelah 3 jam. Kalau mereka mungkin setelah 3 gerakan dia juga sudah merasa capai. Itu harus kita pertimbangkan. Nah, kalau capek enggak apa-apa. Oke, berarti anak kita itu kita tahu maksimumnya 3. Kita akan buat dia bisa 4. Tapi jangan hanya melalui makanan, makan. Nah, kita pakai gerakan-gerakan apa yang dimana walaupun nggak makan pun kita akan masih bisa kita latih. Oke. Oke, ini yang saya ngomong. Bagaimana cara membangkitkan kesadaran anak terhadap anggota tubuhnya? Mungkin Ibu dan Bapak pernah tahu brushing ya? Brushing seluruh badan mulai ujung kepala sampai kaki. Nah, itu ada banyak brushing. Saya bicarakan dulu ya. Brushing di beberapa anggota tubuh yang perlu digerakkan untuk aktivitas yang diinstruksikan. Jadi bisa juga brushing hanya sebagian anggota tubuh
Jadi kalau kita mau anak kita menggerakkan tangan, jari-jarinya, mungkin yang kita brushing itu telapak tangan dan jari-jarinya ini dulu. Setelah kita brushing seluruh tubuh. Ya. Yang ketiga, anggota tubuh yang tidak boleh di-brushing. Ya, ini pada waktu kita melakukan brushing untuk seluruh badan, itu kita tidak boleh brushing yang lengan bagian dalam yang berhubungan dengan ketiak. Ya, ini tidak boleh. Yang terus habis itu paha bagian dalam yang dekat dengan area sekitar kelamin, bukan kelamin, kelamin itu juga nggak boleh dibras. Terus kalau anak Anda waktu dibras itu mereka merasakan sangat sensitif, nggak comfort dengan brushing itu, Anda bisa mulai brush dengan ada bajunya di bawah itu. Jadi saya brush punggung itu dengan memakai baju. Nah, kalau Anda mereka nggak tahan terhadap sensasi brush itu. Nanti lama-kelamaan setelah ada bajunya, kita bisa coba buka bajunya, langsung kita brush di kulitnya. Oke. Dan begitu juga dengan kaki dan tangan. Jadi sementara jadi ibu tahu ada anak yang menolak. Oke, kalau menolak kita berikan kain di bawah sebelum enggak berhubungan langsung, sikat dengan kulit gitu ya. Jadi apa yang kita harus lakukan pada waktu anak menolak, ibu juga sudah tahu. Anak yang hipersensitif kalau nggak ada bajunya, kalau ya kasih aja kain gitu ya. Untuk antara brush dengan kulit ada sesuatu di tengah-tengahnya lebih dulu. Tetapi target kita adalah dengan memakai target kita langsung ke skin, langsung ke berhubungan dengan skin, dengan kulit ya. Nah, frekuensi pemberian brushing. Brushing itu dilakukan seluruh badan secara standarnya biasanya 3 kali pagi, siang, sore. Tetapi kasus tertentu anak yang hipersensitif atau anak yang hiposensitif sekali, ya, itu bisa dilakukan per 2 jam sekali. Nah, sekarang gini, kalau anak hiposensitif, anak ini tidak terasa. Anda mau brush tiap jam aja bagi dia nggak apa-apa. Malah ada anak-anak yang sudah pernah dibras, dia akan minta sendiri. Saya minta dibras. Bagian mana dia akan nunjuk. Nah, mungkin itu berikan tangannya atau kakinya atau punggungnya. Mereka akan menunjukkan bagian tubuh yang ingin dibras. Tetapi anak yang hipersensitif, mereka akan cepat-cepat. Kayaknya waktu Anda brush itu kayak kalau bisa gimana ya? Nggak nyaman dia. Nah, untuk yang seperti ini Anda harus lakukan secepat mungkin. Jadi kan tadi itu ada hitungan 7 kali hitungan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau anaknya hiper, anaknya enggak tahan, Anda masih harus melakukan itu, tetapi dengan 7 hitungan yang cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Kalau anaknya kelihatannya pada waktu untuk menyeret anak yang hiper menjadi normal, Anda akan melihat nanti Anda kalau keberapa kalinya brush, mereka sudah tidak tingkat kenyamanannya, tingkat ketidaknyamanannya sudah menghilang, nggak terlalu gitu ya. Nah, Anda mulai pelankan hitungannya. Yang tadi mulainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 7 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kok aku lihat kok anaknya mah 1. Mestinya mau cepet-cepet, kok anaknya nggak apa-apa ya sekarang. Mungkin saya akan melakukan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oh oke, berarti kan lebih anaknya lebih tahan kan? Nah, itu yang harus Ibu lakukan sampai anaknya oke. Nah,
Ini itu adalah info tambahan untuk meningkatkan ketahanan untuk brushing, dan juga itu menurunkan sensitivitas atau meningkatkan hiposensitivitas. Oke, saya berhasil sebentar. Kalau sudah selesai, saya akan menunjukkan video brushing. Sebentar, yang terakhir untuk brushing beberapa bagian anggota tubuh diberikan setiap kali instruksi diberikan sampai anak paham. Nanti umpamanya kita maunya saya minta anak memegang seperti tadi, tangan memegang telinga. Itu kalau anak masih belum bisa, kita tangan dibras sebelum instruksi tersebut, tangan kita brush, mungkin area telinga itu juga kita brush pakai brush yang untuk wajah, karena biasanya saya ada brush untuk anggota tubuh dan brushnya ada 2, yang satu brush untuk wajah supaya nggak kotor ya. Jadi kita brush kira-kira telinga, terus jadi habis itu kita memberikan instruksi yang berhubungan dengan tangan dan telinga. Nah, itu kita lakukan setiap kali sampai anak paham. Tanpa kita lakukan brushing, anak sudah bisa. Jadi dia sudah bisa mengidentifikasi, oh telinga saya di sini, tangan saya di sini. Oh, itu bisa melakukan relasi antara tangan dan telinga. Itu yang akan membantu Anda melakukan motorik kasar dan motorik halus dengan sukses. Oke, sekarang kita lihat bentar, saya lihat bagaimana cara brush.